hatiku Tuhan dengar firman-Mu saat ini, untuk menyembah-Mu Tuhan dalam hadirat-Mu saat ini. Tuhan dengan firman-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam yang indah ini Tuhan, kami berkumpul walaupun lewat Zoom Tuhan. Ini semua untuk pelayanan kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua Tuhan. Berkatilah teman-teman kami yang belum sempat berkumpul, mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Tibakanlah mereka di tempat mereka masing-masing Tuhan, agar kami boleh berkumpul mengikuti ibadah lewat Zoom Tuhan. Inilah doa kami Tuhan yang kami alaskan melalui anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, kita baca Alkitab terambil dari Perjanjian Baru ya, yang terambil dari Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, Nabi Yeremia telah berulang kali mengajak Israel bertobat dari kejahatannya, tetapi tidak membawa hasil yang baik. Nabi Yeremia mengingatkan lagi, jika bangsa Israel tidak bertobat, maka akan datang penghukuman dan permusuhan dari bangsa lain. Akibat ketegaran hati bangsa Israel yang tidak mau bertobat,
Namun demikian, seperti apa yang telah dijanjikan Allah kepada umat-Nya, Dia akan tetap setia kepada umat pilihan Allah. Berfirman melalui Nabi Yeremia memberikan pengharapan, mereka akan keluar dari pembuangan dan akan kembali ke tanah air mereka. Perjanjian tersebut betul-betul menjamin pengampunan sepenuhnya terhadap dosa-dosa bangsa Israel, serta mengikat dan mempererat hubungan antara Allah dan bangsa Israel. Allah yang berinisiatif mempedulikan Israel karena Allah sangat mengasihi bangsanya. Dia tidak mau kalau bangsanya terus menderita seperti orang tua yang baik. Dia tidak mau kalau bangsanya terus menderita seperti orang tua yang baik walaupun anaknya selalu melawan, tetapi orang tua sangat mengharapkan anak itu bertobat dari kejahatannya. Orang tua pasti begitu sabar menunggu kapan anaknya bertobat, karena orang tua tidak suka hidup anaknya menderita terus karena perbuatan yang jahat. Apalagi kasih Allah kepada bangsanya tentu lebih besar dari kasih orang tua kepada anaknya. Demikianlah harapan Allah kepada bangsanya, sangat berharap supaya bangsanya patuh terhadap perintah Tuhan. Teman-teman yang terkasih di dalam Kristus, jadi perjanjian baru telah digenapi yang diikat dengan penebusan darah anaknya Yesus Kristus. Perjanjian yang baru ini bukan hanya berlaku bagi bangsa Israel, melainkan bagi semua umat yang percaya kepadanya. Kita semua yang telah ditebus oleh Yesus, tentu kita mengingat pengorbanannya yang begitu besar untuk kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang tiada bandingnya. Dia juga tetap setia terhadap kita, walaupun kita sering berbuat jahat melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Tetapi Allah tetap mengampuni kita. Kasih dan kesetiaannya kepada kita anak-anaknya begitu luar biasa, sehingga kita diampuni dari dosa-dosa kita. Sebagaimana bangsa Israel tadi berkali-kali mereka melanggar perintah Allah, sebenarnya kita juga di dalam perjalanan hidup kita, sekarang ini demikian juga. Mungkin bentuk pelanggaran itu yang berbeda. Kalau dulu bangsa Israel menyembah berhala-berhala, mungkin sekarang berhalanya dalam bentuk materi, jabatan, dan lain-lain. Perjanjian yang baru itu memotivasi kita supaya kita berjuang melawan dosa dan mematuhi perintah Tuhan sebagai jawaban iman percaya kita kepada Tuhan. Kita lebih bersemangat lagi untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Kita lebih giat lagi memberitakan firman Tuhan dan menyatakan tidak ada Allah lain yang kita sembah selain Allah yang telah memilih kita menjadi anaknya. Manusia mempunyai banyak kekurangan-kekurangan, tetapi Allah akan menyempurnakannya dari kekurangan kita, supaya kita menikmati persekutuan yang indah dengan Allah. Kita boleh merasakan damai sejahtera bersama-sama Tuhan, karena dialah sumber dari sukacita yang sejati. Terpujilah Kristus. Amin. Amin, amin. Terima kasih. Ya, sebelum kita tutup dengan doa, kita menyanyikan satu lagu, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersama.
terang di dalam Tuhan. Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Allah, Bapa yang kekal, Bapa yang kami sapa melalui anakmu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, jikalau tadi kami sudah mendengarkan akan sabda firman-Mu, biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan Tuhan, boleh menjadi pedoman bagi kehidupan kami setiap hari. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, jikalau tadi kami sudah membicarakan hal-hal mengenai pelayanan kami Tuhan. Kiranya Engkau turut campur tangan di dalamnya Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk Ibu Penatua Asni Rizka Tuhan yang sudah Engkau tambahkan usianya 1 tahun Tuhan, beberapa hari yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan yang Engkau berikan bagi Ibu kekasih Asni Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kiranya Engkau memberkati dia dalam pelayanannya Tuhan. Biarlah semua itu hanya hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang kami akan sampaikan kepadamu Tuhan, tetapi sebelum keluar dari mulut kami yang lemah ini, Engkau sudah mengetahuinya Tuhan. Inilah doa syukur kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih Bu Nofrida. Terima Terima kasih kasih. Pak Pin, minta maaf Maria Pakakura. Terima Bu kita kasih. pakai ini sakodi. Oh, Pin. Meguru Pak Pin. Kalian les, madago. Penampilan perdana yang bagus, ya kan? Oke, terima kasih ya, Mama kita ya, luar biasa Ya, hari ini. sama-sama Pak Pin. Yo. Sama-sama. Sekali lagi selamat ulang tahun Bu Asni. Terima kasih Pak Iwan, Pak Jemi, Bu Ros, Bu Angel, Nona Reni, Ibu Orin, Nona Ul, Ibu Komang, dan Pak Fei Sainosa. Boy, bagus sekali Pak Fei punya nama ini. Terima kasih Oke, Pak makasih Pin banyak dan ya. semua. Yo. Terima kasih Dan, semua. ya. Bu Ros.